Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Ramadini dengan NPM 6204022 dari kelas 4A D4 Logistik Bisnis. Pada kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai penerapan green product dan green packaging pada UMKM batik di Kabupaten Cirebon dengan praktik green supply chain management di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Berdasarkan hasil dari penelitian kualitatif yang didapatkan pada wawancara secara mendalam dari 12 UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, di sini peneliti menarik kesimpulan terkait penerapan praktik green supply chain management secara rincinya sebagai berikut. Yang pertama, pada komponen hulu, peneliti di sini menemukan penerapan green procurement dan green supplier dilakukan oleh para partisipan adalah untuk memenuhi yang pertama tujuan lingkungan, kedua tujuan sosial, dan yang ketiga tujuan produksi. Yang kedua di sini pada komponen internal. Di sini peneliti menemukan bahwa sejumlah partisipan UMKM telah menerapkan green manufacturing, green design, informasi sistem, dan green packaging. Adapun penjelasan mengenai penerapan tadi, yang pertama yaitu penerapan green manufacturing. Ditunjukkan dengan sejumlah partisipan telah dapat mendeskripsikan bahan dan komponen produknya itu bisa didaur ulang atau digunakan kembali, serta telah mendapat perizinan PIRT dan sertifikat halal, di mana menunjukkan bahwa di sini proses produksinya maupun produk yang dihasilkan tidak menggunakan barang yang berbahaya. Dari ini, kedua hal tersebut telah memenuhi persyaratan dasar green manufacturing. Selanjutnya, penjelasan mengenai penerapan green design dan informasi sistem. Ditunjukkan, di sini sejumlah partisipan telah menggunakan media sosial sebagai media promosi maupun penjualan produk secara offline serta secara elektronik atau e-commerce, di mana para pelaku di sini sudah ikut serta dalam mengurangi emisi dan karbon lingkungan. Selanjutnya, adapun penjelasan mengenai penerapan green packaging ditunjukkan. Di sini adanya partisipan yang telah menggunakan pengemasan yang ramah lingkungan. Di sini kemasannya dibuat yang dapat digunakan kembali atau kemasannya dibuat menggunakan bahan yang dapat diperbarui atau lebih mudah terurai di lingkungan. Yang terakhir, terdapat pada komponen hilir. Di sini peneliti menemukan bahwa sejumlah partisipan telah menerapkan green distribusi, green logistik, serta reverse logistik. Adapun penjelasannya, penerapan green distribusi ditunjukkan dengan sejumlah partisipan yang telah melakukan penjualan secara online, yaitu dengan penyaluran produk ke beberapa tempat, mulai dari warung hingga supermarket yang ada di Yogyakarta. Dari segi pengiriman produk dilakukan dalam jumlah yang besar, di mana telah memenuhi persyaratan green distribusi sendiri. Selanjutnya, penjelasan mengenai penerapan green logistik serta reverse logistik ditunjukkan dengan sejumlah partisipan telah memanfaatkan dan mengolah kembali sisa bahan atau komponen produk dan juga membuang limbah di tempat pembuangan atau saluran khusus, sehingga meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan. Nah, di sini terdapat respon konsumen terhadap penerapan green product dan green packaging sebagai strategi pemasaran di era digital. Pada hasil penelitian, melalui penyebaran kuesioner dan merespon konsumen, variabel green product sendiri menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan adanya penerapan green product pada penjualan tanaman hias menggunakan bahan-bahan yang terjaga kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap green product memang perlu ada pada penjual. Selanjutnya, terdapat pengaruh green product dan green packaging terhadap peningkatan penjualan. Dalam hasil penelitian,
mendapatkan bahwa place memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan penjualan, namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya produsen menjawab setuju, namun belum diikuti pembelian selanjutnya oleh konsumen. Selanjutnya mengenai pengaruh ekodesain terhadap kinerja perusahaan. Penerapan dari Green Supply Chain Management dengan praktik penerapan ekodesain membantu perusahaan untuk mengembangkan kemampuan manajemen lingkungan dan mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Di sini semakin baik penggunaan ekodesain, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya mengenai penerapan Green Manufacturing terhadap kinerja perusahaan dari segi pengaruhnya. Penerapan di sini berperan penting dalam praktik dari Green Supply Chain Management untuk menurunkan efek berbahaya dari kegiatan produksi dengan sedikit limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Di sini sedikit limbah tersebut tentu akan meningkatkan keamanan terhadap lingkungan. Selain itu, juga meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, meningkatkan ekonomi, dan merupakan langkah dalam melestarikan lingkungan. Selanjutnya juga mengenai pengaruh green purchasing terhadap kinerja perusahaan. Green purchasing sendiri memiliki dampak langsung dan positif pada kinerja perusahaan. Penerapannya dari hal tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan dari bahan berbahaya, beracun, serta menciptakan dampak yang signifikan pada kinerja perusahaan. Semakin baik penggunaan atau penerapan dari green purchasing sendiri, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Diketahui bahwa terdapat pengaruh antara green purchasing terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, green purchasing diperlukan untuk meningkatkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kualitatif menunjukkan sejumlah UMKM di daerah istimewa Yogyakarta telah menerapkan praktik Green Supply Chain Management dengan fokus pada Green Procurement, Green Manufacturing, Green Design, Informasi Sistem, Green Packaging, Green Distribusi, dan Green Logistik serta Reverse Logistik. Penerapan ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, desain produk yang berkelanjutan, dan praktik distribusi yang berwawasan lingkungan. Selain itu, respon konsumen menunjukkan dukungan terhadap penggunaan green product, khususnya pada penjualan tanaman hias. Di sisi lain, hasil penelitian mengenai pengaruh Green Supply Chain Management terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa ekodesain, green manufacturing, dan green purchasing memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi, keamanan lingkungan, dan penjualan. Meskipun demikian, hasil terkait place menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan penjualan, dengan beberapa perbedaan temuan dibandingkan peneliti sebelumnya. Itulah penjelasan saya mengenai topik penelitian ini. Jika ada pengucapan atau penjelasan saya kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.